Pemirsa, ribuan warga di Aceh sejak subuh mengantri untuk mendapatkan 5 bahan pokok murah subsidi pemerintah Kota Banda Aceh. Panitia menyediakan 900 kupon untuk warga membelanjakan bahan-bahan pokok. Sejak subuh hari tadi, pemirsa, antrian warga terlihat di Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh usai melaksanakan salat subuh. Antrian terjadi untuk mendapatkan kupon sebanyak 900 lembar yang disediakan pemerintah kota. Untuk mendapatkan kupon, warga harus menunjukkan KTP dengan domisili Banda Aceh. Operasi pasar murah ini digelar di 9 titik di Kota Banda Aceh dengan menjual beras, telur, gula pasir, dan minyak goreng. Pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memanggil Lurah Kapuk dan Camat Cengkareng, Jakarta terkait beredarnya surat permohonan tunjangan hari raya. Pada selebaran yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 itu, warga diminta untuk memberikan THR dengan nominal yang telah ditentukan. Beredar surat permohonan THR di lingkungan warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada surat yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng itu berisi permintaan THR kepada warga yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Tertera jelas pada surat warga dipatok nominal THR berbeda. Home industri sebesar Rp300.000, warung Rp150.000, kontrakan Rp200.000, dan rumah tinggal Rp50.000. Tanggapannya gimana? Beredar soalnya Pak di Twitter. Rame Pak, iya Pak. Iya Pak di Twitter Pak. Ada himbauan nggak Pak? Responnya apa gitu Pak? Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada yang mau kasih teguran atau seperti apa himbauan? Saya tanya Pak Lurah dulu. Ya. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya. Pak Camat Kapuk ya? Iya. Kapuk Ya Pak. nanti saya telepon Pak. Sementara permohonan THR ini diperuntukkan bagi pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan ZIS Kelurahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis malam. Penangkapan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dilakukan KPK bersama sejumlah orang yang diduga ikut serta dalam melakukan korupsi sejumlah proyek di Kepulauan Meranti. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan KPK saat ini tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Ya, jadi betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Nama Bupati Kepulauan Meranti sebelumnya mencuat saat berseteru dengan Kementerian Keuangan mengenai bagi hasil migas. Bupati Meranti M. Adil menganggap pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dan daerah tidak adil. Menuntutnya macam-macam, Pak. Yang seperti biasa, kemarin 114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik. Liftingnya naik, dolarnya naik. Lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Lontaran keberatan Bupati Meranti Muhammad Adil ini terjadi saat rapat koordinasi nasional yang digelar pada Desember tahun 2022 mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Bupati Meranti mengajukan keberatan di hadapan pejabat Kementerian Keuangan mengenai hitungan pembagian bagi hasil daerah dan pusat. Di hadapan peserta rapat, Bupati Meranti Muhammad Adil mempertanyakan alasan nilai pembagian yang dianggapnya kecil.
dolarnya naik, hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa perhitungan transfer ke daerah atau TKD tahun 2023 mengenai DHB migas wilayah Meranti telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya daerah. Total alokasi DBH Meranti tercatat sebesar 207,67 miliar atau naik 4,84%, dengan DBH migas sebesar 115,8 miliar atau turun 3,53%. Meski alokasi DBH migas turun, namun alokasi DAU Kepulauan Meranti justru naik 3,67% menjadi 422,56 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muda-mudi Katolik Paroki NTT memperingati Jumat Agung dengan menggelar ritual Jalan Salib Hidup. Ya, News akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.